Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidamil gillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jufri, Sayyid Agil Lodri, Ustaz Rifai, Ustaz Mansur, dan wabil khusus Sahibul Bait Ustaz Saifuddin serta para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aja bosan-bosan Pak nggih. Aku wae seneng. Malam hari ini saya nggak akan ceramah, tapi ngaji kitab, menerangkan tentang kitab Sa'adatul Darain, tentang keutamaannya perkumpulan majlis-majlis maulid. Dikatakan dalam kitab Sa'adatul Darain, waqala ba'dul arifin ridwanullah alaihi ajma'in, innahu qala ma min majlisin yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibah hatta tablugha inanis sama'. Dikatakan oleh sebagian kaum arifin, orang-orang yang derajatnya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan tidak ada suatu majelis di dalam majelis tersebut dibacakan sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad. Di dalam majelis tersebut dibacakan salawat, memuja dan memuji kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali akan diangkat suatu harum yang sangat semerbak wangi hatta tablugha inanis sama', sehingga bau yang wangi tersebut sampai tinggi di atas langit. Fatakun malaikah, maka bau yang wangi tersebut dicium oleh malaikat. Nah, masih singkat ini Pak, ini mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Amarga kula apa jenengan sedaya niki kathah dosane, banyak salahnya, banyak khilafnya, sehingga tidak bisa mencium bau yang wangi. Tapi ahlul malaikah, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bisa mencium bau wanginya majlis sholawat kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan hada majlis sulya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini pasti. Malaikat itu di atas langit sana tercium baunya majlis seperti ini. Tidak lain lagi, ini adalah majlis yang di dalamnya adalah majelis salawat kepada Nabi Muhammad. Maka wafil hadis akhar, ma min majlisin suliya fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tata'arraj lahu raihatun thayyibah hatta yadul malaikah wa yanzilur rahmah wal maghfirah wa kasirud du'a ila majlisihi. Maka kalau sudah malaikat tadi itu mencium bau semerbak yang wangi, maka tidak lama kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang saleh, inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmah. Fa kaifa bi dzikri aslahus sholihin wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika disebutkan nama orang-orang soleh, maka akan turun rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kalau yang disebutkan adalah orang yang paling soleh, orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pasti rahmat kita, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan kepada kita.
Maka dikisahkan dalam kitab Manhajus Saniyah karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Situturah, beliau mengatakan bagaimana terkadang banyak orang itu ketika di luar majelis mereka sumpah, mereka galau, mereka sedih hatinya. Tidak lain karena jawabannya, karena kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena mereka banyak memikirkan masalah dunia. Urusan disuhul kamar-kamar. Sehingga apa? Kalau bahasa Maduranya itu bermerep, ruwet di dalam pikiran, ya, ruwet di dalam pikirannya, nggak akan selesai. Tapi kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, obat yang paling cepat, ad-dawa'u usul ila najatil musul wa huwa hudur majalis Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Ali Muhammad Al-Habsyi yang pada saat itu didatangi oleh salah satu santrinya, mengadu kesumpakan pikirannya, akeh masalah ini lah ibaratnya kalau bahasa saat ini. Maka Habib Ali mengatakan, kalau kamu ingin tenang, kalau kamu ingin cepat selesai urusanmu, seringlah datang dalam majlis-majlis shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, masyaallah. Dalam situ Rasulullah pasti akan menolong kita. Rasulullah itu hanya jasadnya saja yang sudah meninggal, yang dikuburkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi ruhaniyahnya, ruhnya masih akan selalu bersama kita bagi orang-orang yang merindukan, bagi orang-orang yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Maka tak heran kata Al-Habib Umar bin Muhammad Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, dia mengatakan, sering-seringilah, ulang-ulangilah membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, fatasdad hubban ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya rasa cinta kita akan semakin bertambah, dan semakin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang sudah cinta kepada Nabi Muhammad, kelak dia akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Pertolongan bukan yang sangat ringan, bukan pertolongan untuk menyelesaikan hutang, bukan, tapi nanti perhitungan di hari kiamat, perhitungan nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana semua manusia mengatakan nafsi, nafsi, dewe, dewe. Kalau kita memiliki, mungkin kalau sekarang katakanlah bestie, teman yang sangat dekat, itu mereka bahkan mengatakan sendiri-sendiri, ya, urusanmu dewe, aku dewe kan dewe. Tapi kalau bagi orang yang sering dekat dengan para alim ulama, dekat dengan Nabi Muhammad, sering misalnya nggak pernah kering, selalu basah untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka nanti Nabi Muhammad mengatakan, anta ummati, engkau adalah umatku. Kenapa? Kok bisa diketahui? Li'annaka, karena sesungguhnya anta kasirul dzikri salat ala Nabi Muhammad. Karena engkau adalah orang yang selalu memperbanyak membaca salawat kepada diriku. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Qam Jeddah, beliau mengatakan, man tajalla fi qalbi hubban hadzal habib sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam lam yahib abadan la fi dinihi wa la fi dunya wa la fi akhirah wa hasa an tahriqan nar qalban fihi mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membukakan hatinya untuk mencintai Nabi Muhammad, belajar mulai sekarang untuk selalu rindu, belajar mulai sekarang untuk selalu membukakan hati untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan cinta kepada orang-orang yang remehan, cinta nang artis-artis Korea, cinta nang pemain sepak bola, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, ABPS itu bal-balan kok. Tapi jangan sampai ditaruh di dalam hati. Wah, tangisi kalau bal-balannya klub memang kalah. Final ini gue, ini Liverpool vs AC Milan tahun 2005, hasilnya seri 3-3, akhirnya menang Liverpool. Tangisi AC Milan kalah, ya. Tidak sampai gitu, tapi letakkanlah rasa cinta kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu rindu dengan kita.
Orang yang selalu membukakan hatinya untuk cinta kepada Muhammad, dia tidak akan pernah merugi. Tidak pernah akan merugi. Baik pada agama, dunia maupun akhirat. Dunianya akan dimudahkan, akhiratnya akan dijadikan dia dari itu min ahli jannah. Kenapa? Dia adalah orang yang cinta dengan kekasihnya Allah, yaitu Habibuna Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuatnya cinta kita kepada Allah dan Rasulullah menentukan kadar kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Semakin kita cintanya tinggi dengan kanjeng Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar mengikuti irama-irama qasidah, tapi benar-benar cinta, benar-benar cinta, benar-benar ingin ngalap barokah dengan kanjeng Nabi Muhammad. Niscaya kalau jenengan yakin urusan dunia ini sampean bakalan digampangkan sedoyo kali Gusti Allah. Nanti kanjeng Nabi Muhammad akan melihat itu loh, umatku yang dia ketika malam hari kedinginan berangkat, adem-adem angin yang gebes tetap berangkat derek sholawatan, maka dia akan pertama kali yang akan menggandeng untuk mendapatkan telaga haud Nabi Muhammad SAW. Itu daripada telaga haudnya Nabi Muhammad. Duduk banyak aku apa? Duduk sanes koyo santri dan lain-lainnya. Tapi ini adalah telaga haud Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan siapa orang yang minum telaga haudnya Nabi Muhammad tidak akan merasa dahaga lagi selama-lamanya. Gak bakalan ngelak sak lawase sok benten akhirat. Kenapa? Sudah meminum daripada telaga haudnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan juga kekuatan cinta ini dapat merubah segala derita menjadi suka, menjadi senang. Orang kalau sudah cinta dengan kekasihnya Allah, dia apa naik tetap senang. Gimana bisa imam? Bahkan ada salah satu perkataan Darbul Habib Mahbub, pukulannya kasih. Misal sampai gak ada hari punya seorang perempuan, istri kah, anak kah perempuan, pukulannya kekasih ini dikamplengi sampai cinta, gak bakal terasa apa-apa, seneng. Bahkan sampai bakal golek terus. Dikisahkan ada seorang anak yang sangat cinta dengan ibunya. Ketika muda, anak ini ketika dipukuli sama ibunya mangkel, nangatnya gerundel karena masih kecil, belum tahu hakikatnya cinta. Ibu itu gepuki aku, masih kecil, maklum, usianya belum terukur. Ketika sudah masa-masa dewasa, umur 17-18 tahun, ketika dia dipukuli sama ibunya, dia merasa, ya Allah, ibuku ini perhatian sama. Dibilang, ojo ketu mari-mari le, kepuk, sholat kepuk, dia rindu. Tapi kalau sudah ibunya meninggal dunia, dia akan rindu dengan pukulan tersebut, kangen. Ya Allah, dia harus mukuli ya. Dia tidak orang senang ini aku subuh, kangen dia. Kenapa? Karena dengan pukulan ibunya, orang yang dia bilang cinta. Begitu juga kekasih tadi, walaupun memukuli, tetap dia tidak akan merasa daripada kesakitan, bahkan akan menjadikan rasa senang dan bahagia dengan pukulan kekasih tersebut. Begitu juga kalau kita sudah cinta dengan Nabi Muhammad, sesulit apapun akan menjadi mudah selama itu ada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pasti Nabi Muhammad akan menolong kita kelak pada hari kiamat. Apalagi dalam majlis-majlis kebaikan ini, pasti kita akan diberikan ganjaran berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan, innalil hasanat diyaun fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'adan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fil qulubil khalqi. Sesungguhnya amal saleh itu menyebabkan wajahnya akan menjadi bercahaya. Kalau sampai sering mengamalkan amalan-amalan soleh, sering derek majelis sholawat, sering derek majelis khotiban, maka kelak sedikit demi sedikit wajah panjenengan ini akan bercahaya. Yang hitam akan menjadi manis, yang putih akan menjadi tampan. Kenapa? Berkat cahaya tersebut, cahaya yang bersumber dari amal soleh.
Juga seseorang yang selalu mengerjakan amal soleh, yang akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badannya akan semakin kuat dan dia disukai oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disegani, senang. Kenapa? Baik dia. Karena itu Nabi Muhammad dicintai oleh orang-orang kafir maupun orang-orang muslimin bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Kenapa? Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Akan tetapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah sehingga menyebarkan sifat kecintaan, sifat kebaikan di seluruh alam dunia ini dengan sifat cinta, dengan sifat kebaikan, sehingga banyak orang-orang yang jatuh cinta dengan sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Kebalikannya, orang yang selalu melakukan amalan-amalan yang buruk, omongannya buruk, perkataannya buruk, maka wajahnya akan menjadi suram dan gelap. Walaupun orang tersebut adalah orang yang putih, wajahnya ganteng, tapi akan dipandang tidak enak. Rezekinya akan semakin seret dan dia akan menjadi lemah dalam tubuhnya, sebab dia jauh dari amalan soleh, sebab dia jauh dari Rasulullah SAW. Insya Allah keluar dari majelis ini kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keluar dari majelis ini kita semuanya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Jadikanlah bulan Maulid ini semakin kita tambah rindu, tambah cinta dengan baginda Nabi Muhammad, dan kelak kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Hanya minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.